Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, bersyukur ya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mau beribadah. Walaupun dalam beribadah online, kakak harap adik-adik semua di rumah dapat bersuka cita untuk beribadah pada hari ini. Oke, kita mau memulai ibadah kita nih. Namun, sebelum itu yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita, dan mau siapkan diri kita mau sama-sama saat teduh sejenak. Yuk kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sekarang kita mau awali ibadah kita dengan mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita mau buka ibadah kita dengan doa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada minggu ini kami bisa bersama-sama masih bisa dapat beribadah online. Kiranya Kau berkati hati kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami terus semangat Tuhan untuk beribadah pada minggu ini. Terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah pada minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita diambil pada Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Oke, nah ayat hafalan ini ada peraganya ya adik-adik. Untuk itu yuk kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menghafalkan sambil memperagakan ayat hafalan ini. Yuk sama-sama. Kakak hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, nah yuk adik-adik kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, gampang kan adik-adik?
Nah, kakak harap adik-adik bisa menghafalkannya ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, yuk kita mau sama-sama siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, yaitu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan selalu rindu akan firman Tuhan ya. Nah, bersyukur sekali di tahun 2021 ini adik-adik masih merindukan firman Tuhan. Nah, masuk di tahun 2021 ini kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai kita ada saat ini. Nah, adik-adik sebelum masuk ke firman Tuhan, yuk kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kakak yang pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang
hebat untuk setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dalam setiap firman Tuhan yang akan diceritakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan gelap dan terang. Lalu Tuhan menciptakan cakrawala dan isinya. Ada bintang, ada bulan, dan ada matahari. Nah, untuk membedakan antara siang dan malam. Nah, adik-adik mau tahu nggak sih setelah itu Tuhan menciptakan apa? Dan bagaimana sih cara Tuhan menciptakan manusia? Dan kapan Tuhan menciptakan manusia? Yuk kita simak ceritanya. Matahari baru saja terbit di bumi. Bunga-bunga dan pohon-pohon tampak segar di mata. Dunia ciptaan Allah sungguh indah. Semua tumbuhan tidak ada satupun yang dimakan ulat ataupun kering. Sungguh ciptaan Allah sempurna dan indah. Allah memandang pada bumi yang indah dan Allah berkata, "Sungguh baik semua ini." tetapi rencana Allah belum seluruhnya jadi, seperti rumah baru dijadikan, tetapi belum ada penghuninya. Lagi Allah berfirman, "Hendaklah di dalam air berkeripan banyak macam makhluk hidup, dan di udara banyak burung-burung." Mari kita lihat laut terlebih dahulu. Dengan firman-Nya yang berkuasa, Allah menciptakan binatang raksasa di laut dan segala jenis makhluk yang hidup di samudra raya. Dari yang paling besar, ada ikan paus sampai kepada yang terkecil. Semua bergerak dan berenang di mana saja ada air. Ada yang berenang di lautan luas, di sungai-sungai, dan juga ada di dalam kali kecil. Allah menciptakan tiap jenis ikan bentuknya berbeda dan warnanya pun berbeda. Ada yang berkuning dengan bintik-bintik hitam, ada yang biru tua, dan ada yang merah seperti emas. Ada juga yang berkaki 8 yang dapat mengeluarkan cairan hitam seperti tinta supaya tidak kelihatan. Ada yang mempunyai gigi yang tajam dan ada yang bercahaya seperti lampu kelap-kelip. Meskipun ikan itu tidak diberi suara oleh Allah karena memang tidak bisa bersuara di dalam air, mereka bermain dengan riang. Pada waktu yang sama, dan banyak suara lain terdengar di udara. Burung-burung berterbangan sama riangnya seperti ikan-ikan di air. Mereka diberikan sayap dan bulu-bulu yang ringan sehingga bisa terbang. Mereka sibuk membuat sarang di dahan pohon. Tiap jenis burung membuat sarangnya berbeda, karena Allah menciptakan mereka dalam jenis yang berbeda-beda dan dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Burung gagak yang hitam berbeda dengan burung pipit. Suaranya pun berbeda, tetapi semua menyanyi seperti ingin memuji Tuhan dengan suara yang merdu. Allah melihat ikan-ikan dan burung-burung yang diciptakannya pada hari yang kelima. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati ikan dan burung supaya mereka berkembang dan menjadi sangat banyak. Kemudian datanglah malam dan burung-burung pulang ke sarangnya untuk beristirahat. Disitulah mereka tidur menantikan terbitnya matahari pada hari berikutnya, yaitu hari ke-6. Pada hari yang ke-6, Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Mulai saat itu daratan tidak kosong lagi, di mana-mana terlihat makhluk-makhluk yang bergerak. Nah, adik-adik, jika Allah katakan harus ada binatang-binatang yang besar, apa yang akan diciptakan oleh Dia? Ada gajah, jerapah, sapi, dan lain-lain. Jika Allah katakan harus ada binatang yang kecil, kira-kira apa yang diciptakan Allah? Ada semut, kelinci, kucing, dan lain-lain. Nah, adik-adik, binatang darat tidak bisa berenang ya seperti ikan. Hanya ada beberapa yang bisa, seperti bebek dan angsa. Dan binatang darat juga tidak bisa terbang seperti burung-burung. Hanya ada beberapa yang bisa, yaitu bebek dan angsa. Tetapi kebanyakan dari mereka diberi 4 kaki. Dan di antara mereka ada yang bisa berlari dengan cepat seperti kuda, jerapah, dan singa.
Ada juga seekor tupai binatang kecil, badannya ringan berkaki 4, tetapi kecepatannya seperti kilat terlihat waktu dia naik pohon. Dan kalau dia melompat dari pohon ke pohon, ia memakai ekornya yang tebal sebagai kemudi. Ada lagi jenis binatang lain yang sama seperti tidak diberi kaki, seperti keong. Keong berjalan perlahan-lahan dengan perutnya, tetapi kalau ada bahaya, ia masuk rumahnya sendiri yang terdapat pada punggungnya. Allah menciptakan semua binatang darat itu, senang sekali melihat mereka. Tetapi rencana Allah belum selesai, masih ada yang harus diciptakan sebelum berakhir hari ke-6. Lalu Allah berfirman, Sekarang, marilah kita menjadikan manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lainnya, yang besar maupun yang kecil. Kemudian manusia diciptakan dari debu tanah, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan diberi nama Hawa. Mereka lain dari semua yang sudah diciptakan Allah. Belum ada ciptaan yang serupa dengan Allah, yang dapat berpikir, berbicara, dan tertawa. Karena itu mereka lain diberi tugas tertentu di bumi. Mereka diberkati oleh Allah supaya mereka memperoleh anak-anak dan cucu-cucu. Allah memberi perintah kepada mereka. Diamilah seluruh muka bumi dan kuasailah. Kamu kutugaskan untuk mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Makanlah dari segala macam sayur dan nikmatilah buah-buahan. Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa, dua manusia yang pertama itu, senang di bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana? Adik-adik sudah tahu belum urutannya gimana? Sesudah Allah menciptakan gelap dan terang, sudah Allah menciptakan cakrawala dan isinya, apa yang Tuhan Allah ciptakan? Yaitu binatang yang ada di laut dan di udara. Setelah itu Tuhan Allah menciptakan binatang yang ada di darat, dan Allah menciptakan manusia dengan cara Tuhan Allah membentuk dari debu dan tanah. Nah, adik-adik, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna yaitu manusia, Tuhan Allah menjadikan manusia untuk memelihara, memberikan tugas yang sungguh luar biasa, yaitu kita harus memelihara tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan segala seisi dunia ini. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami harus mencintai, harus melindungi, dan harus menjaga ciptaan yang Tuhan sudah berikan di dalam dunia ini. Tuhan, ajari setiap kami, meskipun kami kecil, kami mau menjaga dan melestarikan apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau sama-sama bersuka cita ya dari firman Tuhan ini. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama mau memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari terbit matahari. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, gak kerasa ya kita sudah di penghujung ibadah. Untuk itu, yuk kita sama-sama mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Nah, yuk kita sama-sama mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah, itu semua berkat pertolongan dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Kiranya dari ibadah ini kami dapat belajar dari firman Tuhan, kami dapat bersuka cita memuji nama Tuhan, dan Tuhan sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kau berkati, Kau pimpin kami Tuhan, sehingga kami selalu dijaga oleh Engkau Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Hari ini